Karena setahu beta begini, karena setahu beta Om Willy ini adalah seorang traveler yang nekat traveler. Ya. Jadi memang latar belakangnya kan alumni pariwisata, kakak anak pariwisata, usaha perjalanan wisata ya, mulai 2020-2021 itu yang mulai tertarik dengan bahasa isyarat. Ceritanya awalnya melihat pasangan tuli, kakek nenek lagi di terminal kereta begitu dan lagi berisyarat dan mereka tertawa yang bahagia, maksudnya dengan kondisi mereka lagi bercerita tapi menggunakan bahasa isyarat. Akhirnya mencari di mana? Itu di Australia kebetulan dulu sempat yang kesana. Kegiatan. Iya, saya kebetulan tuh kakak. Tapi ketemu teman tuli itu kayak ketemu ini sosok dong nih yang dong rame tapi tidak beribut begitu. Tapi ketemu bercerita terus begitu kayak. Oke, ketemu lagi Sobat IS Nusa Tenggara dimanapun Anda berada. isnusatenggara.id tambah .id di belakang. Oke, hari ini ketemu punya sesuatu hal yang menarik untuk ketemu bahas. Sesuatu hal yang tidak banyak orang mau untuk melakukan ya, atau terlibat di dalamnya. Dan bukan hanya ketong omong saja, tapi ketong juga punya teman yang sebagai pelaku, tersangka. Ya, seorang teman yang bergerak di bidang ini. Oke, sorry berpanjang kata lagi. Materinya tentang apa nanti kita akan bahas, tapi kita akan perkenalkan dulu Kakak Willy Anakai. Oke, silakan persilakan. Nama lengkap, status. Nama lengkap. Nama lengkap harus nama lengkap. Apa sih? Kadang-kadang takutnya nama lengkap dipakai untuk pinjaman online. Bahaya juga. Pokoknya tadi namanya Willy Anakai, kakak tersebut. Ya. Yang biasa disapa Willy. Oke, Kak Willy. Oke. Nah, apalagi kakak? Perkenalan. Aktivitas sekarang. Aktivitas sekarang. Pengangguran yang bahagia. Aktivitas sekarang lagi menekuni dunia UMKM bisnis. Dan ya sebenarnya lebih ke UMKM jasa. Jadi memang mungkin bisa juga dikatakan freelance kakak. Jadi memang melakukan banyak profesi-profesi yang bisa menghasilkan uang. Ya. Itu ketemu istilah sekarang. Freelance. Ya. Artinya itu sebuah status yang artinya ketemu juga sementara berjuang begitu ya. Bukan tapi ketemu punya penghasilan karena ketemu freelance. Berusaha untuk tetap harus menghasilkan. Dari mana Medri? Betul toh? Oke. Tapi kakak memang baru sampai dari Sumba ya? Iya, baru saja 2 hari yang lalu. Waktu perjalanan kemana aman dengan apa? Perjalanannya penuh drama sebenarnya. Sinetron. Iya, sangat drama. Melewati badai kehidupan lebih tepatnya kakak. Pemirsa, kita akan intinya motor rusak, hujan, cuaca di NTT sekarang lagi tidak baik-baik saja, sama kebipung keadaan. Hujan. Deposisi apa sih? Pokoknya terus tapi sampai di Kupang dengan selamat dan bisa sampai di sini juga dengan penuh vibes positif. Enak. Oke, berarti nanti baru ketemu bedah kenapa datang Kupang lagi. Soalnya beliau kemarin dengan kapal Dharma ya. Kapal Dharma. Lumayan nyaman ya? Sangat nyaman. Makanya kemarin salah satu pilihan teman-teman untuk berwisata entah dari Surabaya ke sini atau mungkin dari Kupang ke Sumba ke Flores juga ada satu pilihan yaitu lewat kapal Dharma. Cukup nyaman yang angkutan laut yang manusiawi lah. Iya. Semoga abis ini ketemu jadi BA-nya ya. Siap. Atau pengurus Dharma aja nonton. Apalagi ini podcast di atas kapal. Iya kan? Tiba sampai Sumba. Pulang bayar. Oke. Nah, setelah itu selama ini kakak di Sumba bisa ceritakan sedikit kakak selama ini di Sumba ngapain saja? Soalnya cukup menghilang dari peredaran Kota Kupang.
Memang menghilang ya, hampir 2 tahun. Hampir 2 tahun ya di Hampir Sumba. 2 tahun tinggal di Sumba. Oke. Menjadi perantau walaupun masih dalam NTT, tapi terhitung perantau. Dan di sana awal memang pergi untuk sebuah proyek namanya Project Dignity. Dignity. Dignity itu ada kepanjangannya, disability, inclusion, dan lain. Intinya tentang proyeknya tentang disabilitas, dan fokus areanya lebih kepada disabilitas psikososial. Teman-teman ODDP lah, orang dengan disabilitas psikososial. Tetapi sesampai di sana akhirnya karena basic profesinya juga salah satunya juru bahasa isyarat, akhirnya sampai di sana berkumpul dengan teman-teman tuli di sana dan berkegiatan bersama mereka sampai di level yang mendampingi mereka untuk membentuk komunitas mereka. Oke. Itu. Nah, berarti kakak di sana awalnya project ya? Yes. Project, terus akhirnya ketemu dengan teman-teman di sana ya, teman-teman disabilitas, lebih ke yang teman-teman tuli. Iya, lebih kepada teman-teman tuli. Itu di Sumba? Sumba Barat Daya. Tapi waktu proyeknya itu semua Sumba? Di Sumba Barat Daya. Sumba Barat Tapi Daya. akhirnya keliling Sumba karena dengan teman-teman tuli, komunitas mereka kita buat komunitas tuli Sumba, Kotsu. Jadi seluruh Sumba dari Sumba Timur sampai Sumba Barat. Tapi sebelumnya komunitasnya sudah ada atau waktu itu dari proyek itu baru? Kalau komunitas itu sendiri bukan dari proyek, itu memang dari saya dan teman-teman tuli, saya menjadi relawan untuk mereka lah, dalam berkegiatan bersama, mempromosikan kalau mereka tuh ada begitu di Sumba begitu, dan akhirnya dengan begitu akhirnya mereka mulai aktif diundang di beberapa kegiatan. Nah, mungkin ketong ini hal baru nih ya, bagaimana kakak berinteraksi dengan teman-teman yang sedikit punya perbedaan dengan ketong, sedikit punya perbedaan. Nah, itu mungkin kakak bisa ceritakan bagaimana kakak berinteraksi dengan mereka, awalnya bagaimana, terus sampai bagaimana kakak bisa sampai membentuk komunitas lah di sana gitu. Ya. Jadi mungkin saya punya kekuatan utama itu berada di saya memegang ketua komunitas tuli Kupang, yang bisa dikatakan juga ketua. Itu tahun dari 2021 saya mulai awal menjadi juru bahasa isyarat itu dari Kupang dulu, bersama dengan komunitas tuli Kupang, dan kebetulan saya dekat dengan ketuanya. Nanti saya spill orangnya. Intinya saat teman tuli itu serunya mereka adalah saat kita kenal salah satu teman mereka, apalagi teman mereka yang cukup memiliki power, kita bisa melink kemanapun mereka. Kayak saya ke Sumba, akhirnya teman tuli Kupang kontak teman tuli Sumba, kalau ini ada nih JBI, ada teman dengar yang bisa bahasa isyarat nih lagi ke Sumba. Gitu. Jadi dong sebenarnya sudah punya link. Sudah punya link itu mereka antar mereka sesama mereka. Jadi pas di Sumba akhirnya ketemu satu orang dari teman tuli Sumba, di link lagi ke teman tuli Sumba yang lain kayak gitu. Nah, interaksi dengan mereka bagaimana waktu awal? Waktu awal itu cukup canggung karena memang lebih kepada perbedaan budaya sih. Betul, karena mungkin di sini kakak sudah sering dengan teman tuli Kupang, tapi yang latar belakang budayanya yang berbeda. Selain latar belakang budaya juga latar belakang pendidikan kakak. Ternyata memang hal yang mengagetkan saat beta kesana itu adalah teman tuli di sana rata-rata mereka tidak selesai pendidikan, menyelesaikan pendidikan. Ada yang pendidikan dasar lah istilah. Bahkan sampai di tidak bersekolah pun kebanyakan tidak bersekolah. Rata-rata sekolah tapi tidak selesai juga. Gitu. Akhirnya itu yang membuat perbedaan antara teman tuli Kupang dan teman tuli Sumba, dan beta cukup kaget waktu berinteraksi dengan mereka karena contoh, jadi bahasa isyarat itu ada dua jenis isyarat yang beredar di Indonesia. Ada bahasa isyarat Indonesia dan sistem isyarat bahasa Indonesia. Sistem isyarat memang bukan bahasa tapi dia sistem. Tapi memang di Sumba itu mereka lebih menggunakan sistem isyarat bahasa Indonesia itu. Jadi memang saya mengenalnya malah bahasa isyarat Indonesia karena di Kota Kupang sendiri teman tuli pakai Bisindo itu. Jadi waktu ke sana akhirnya ada perbedaan juga bahasa isyarat. Penyesuaian lagi. Tapi tidak lama. Tapi penerimaan mereka waktu itu sangat welcome. Teman-teman tuli itu sangat senang saat ada teman dengar yang bisa bahasa isyarat. Itu salah satu keunikan mereka. Nah, terus itu waktu ketemu tuh tiap-tiap personal gitu pada saat proyek itu. Waktu bertemu itu yang tadi saya bilang, awalnya ketemu satu orang, tapi nanti dari satu orang akhirnya dia telepon temannya, ini ada teman dengar dari Kupang dia bisa bahasa isyarat, mereka datang berkumpul. Jadi teman tuli itu se-excited itu kalau bertemu teman baru. Nah, bagaimana kakak sampai bisa merangkul teman-teman untuk bisa akhirnya membuat sebuah komunitas nih? Karena kalau kita saja yang seperti ini untuk kadang-kadang mau bergaul dengan orang saja pasti punya
kadang-kadang punya kecanggungan sendiri. Nah, terus kalau kakak dengan teman-teman difabel gimana? Kalau saya lebih ke mungkin karena saya sudah bisa bahasa isyarat, jadi basic itu yang membuat akhirnya kita merasa tidak ada batasan lagi karena saya sudah bisa bahasa mereka. Kita bisa komunikasinya nyambung lah. Jadi itu awal dari saya gampang untuk memasuki mereka. Terus akhirnya setelah melihat bahwa ternyata mereka sering berkumpul, tapi memang mereka bukan komunitas. Mereka cuma kayak teman nongkrong begitu. Tapi mereka intens karena hitungannya ya mereka minoritas yang mereka di rumah tidak punya keluarga yang bisa bahasa isyarat dan berkomunikasi dengan mereka. Jadi ya mereka akan tetap nyaman dengan sama kayak ketong pada dasarnya. Ketong nyaman saat komunikasi ketong nyambung kan. Kayak dong juga sama. Nah, itu kayak tadi kakak bilang, ada temukan kosone yang karena dong punya saudara atau lingkungan mungkin cuma mereka sendiri. Nah, itu ada kosone yang belum mengerti bahasa isyarat begitu yang secara universal. Ada juga. Banyak. Malah kebanyakan kasusnya memang keluarga mereka tidak memahami bahasa isyarat. Memang mereka memiliki bahasa isyarat rumahan sendiri antar mereka, tetapi tidak senyambung semua komunikasinya tidak benar-benar full begitu. Ada beberapa kebanyakan mereka tidak paham begitu. Hanya kayak makan minum yang basic-basic begitu. Mungkin itu juga yang membuat teman-teman di sana enggan untuk berinteraksi atau mau keluar. Dan juga memang stigma masih sangat kuat. Jadi bahkan waktu beta ke sana, teman-teman tuli di umum itu mereka tidak mau menggunakan bahasa isyarat. Karena mereka masih mendapatkan stigma dari masyarakat dalam bentuk kayak ejekan, olokan saat mereka menggunakan isyarat itu. Sip. Nah, terus masuk ke teman-teman akhirnya bersepakat untuk berkomunitas. Belum. Itu belum. Jadi beta memulai dengan memberikan mereka insight tentang pentingnya punya komunitas. Jadi memang benar-benar beta reach out teman-teman tuli di Kupang dan mencoba untuk menunjukkan contoh-contoh ini komunitas tuli Kupang nih. Dengan adanya komunitas tuli Kupang kalian bisa buat begini, kalian bisa ada kegiatan ini, kalian bisa mendapatkan bantuan atau database kalian clear dan pemerintah tahu kalian di mana begitu. Jadi anggap saja bahwa teman-teman komunitas yang di Kupang jadi referensi lah. Mereka akhirnya mereka ternyata penting ya punya komunitas dan menginspirasi mereka di sana. Itu artinya teman-teman sekecil apapun ketong buat mungkin menurut ketong biasa saja, tapi jangan sampai kita bisa menginspirasi teman-teman lain di tempat lain. Seperti yang teman-teman lakukan di Kupang, ternyata bisa menginspirasi teman-teman di Sumba untuk berkomunitas. Sip. Berarti terus lanjutannya itu awalnya memang masih sangat sulit karena mereka masih yang kayak memangnya buat apa komunitas, kita harus kumpul uang kayak begitu. Karena mungkin gambaran mereka sebelum-sebelumnya mereka saat ada komunitas atau apa mereka disuruh kumpul uang atau kurang tahu komunitas kok sampai bikin organisasi arisan apa itu jadi padahal tidak bilang tanda tanya lah mereka masih meraba-raba lah. Tapi akhirnya beta berusaha untuk memunculkan mereka karena yang beta lihat kasusnya sama kayak cerita-cerita dari teman-teman tuli di Kupang waktu awal-awal mereka membentuk komunitas. Karena kayak contoh ketua komunitas tuli Kupang, dia bercerita pengalamannya kenapa dia membentuk komunitas tuli Kupang, karena dia melihat teman-teman tuli itu hanya stay di rumah, tidak keluar. Bahkan masih ada keluarga yang menganggap mereka aib, tidak dikasih akses untuk keluar begitu. Akhirnya itu juga terjadi di Sumba saat ini sekarang. Makanya beta akhirnya lebih banyak mempromosikan mereka kebetulan karena beta kerja di LSM di project yang berhubungan dengan disabilitas juga, jadi kegiatannya kalau undang teman-teman disabilitas akhirnya beta bisa undang komunitas tuli juga kayak gitu. Jadi lebih akses lah untuk mereka. Terus ada satu cerita menarik. Jadi dalam berkomunitas kakak berusaha untuk sekreatif mungkin bikin satu titik kumpul sambil membuka usaha kopi ya kalau tidak salah. Nah, coba cerita sedikit tentang banyak di sana apa sih? Memori masih full tuh. Baru pulang minum dong. Minum dong. Ini tadi sisa ibarat timur. Lanjut. Lanjut. Jadi awalnya sebenarnya karena gabut juga dan karena memang penikmat kopi. Terus di Sumba Barat Daya itu waktu pertama pergi beta ingat tempat ngopi yang benar-benar sesuai standarnya beta sorry di sana banyak tempat banyak yang menjual kopi tapi selera kan seleranya kopi selera yang sesuai standar beta tuh berasa cuma satu tempat dan sialnya lagi dia cuma buka sampai jam 6 sore. Dia sudah itu bukan yang di bandara? Bukan di bandara tuh bagus. Itu baru.
Jadi waktu beta pi pertama tuh 2023 tuh itu masih satu tempat saja dan cuma buka sampai jam 6 sore. Jadi lu bagus lah, lu satu-satunya lebar buka sampai 6 sore. Akhirnya ya sudah kumpulan buat sendiri supaya bisa punya tempat untuk ini apa, untuk ngopi dan nongkrong dan sebagainya. Akhirnya kepikiran membrandingkan isu inklusif itu juga. Karena berpikir juga kayak cari pegawai susah-susah, paling teman-teman ada dan dong nganggur semua begitu, teman-teman tuli ini, teman-teman. Dari berarti konsep pemberdayaannya juga coba dikasih masuk ke usaha kreatif ini. Nah, tapi memang awalnya tidak cuma teman tuli, karena bicara soal inklusif akhirnya beta membuka peluang bagi teman-teman difabel lain sampai masuk ke ada teman wicara, ada difabel daksa kayak begitu. Awal-awal itu berdiri dan juga teman tuli. Nah itu sih Kak, sampai menjadi tempat yang beta bisa buat banyak kegiatan di situ. Iya, katanya ada kayak apa bahasa Inggris juga. Belajar bahasa isyarat. Bahasa Inggris juga kayaknya. Iya, pernah lihat bikin English Club juga akhirnya. Jadi English Club biar ada untuk anak-anak yang non difabel juga, tapi beta akan masuk isu-isu inklusif begitu. Begitu. Artinya kan kakak punya upaya kan di isu inklusif sehingga membuat suatu titik di mana teman-teman yang difabel maupun yang tidak yang itu bisa membaur. Bisa membaur. Kita rasa penting juga kita bikin titik-titik temu seperti itu. Titik-titik temu itu akhirnya kita akan bisa membuat semua membaur jadi satu, merobohkan tembok tinggi ini. Tembok tinggi dan tebal lagi karena kan anggap kayak kita tunjukkan ternyata ada istilah difabel dan disabilitas. Ternyata ketong melakukan pendekatan dengan menggunakan makna di kata saja itu ketong punya stigma dan ketong punya sudut pandang bisa beda. Makanya kata difabel kayaknya bisa lebih pendekatan lebih humanis. Oke. Nah, kakak bikin kegiatan kreatif yaitu yang berdampak pada ekonomi juga. Nah itu pola pemberdayaan teman-teman gimana? Itu awalnya sebenarnya konsep itu juga konsep yang sudah dilakukan di Kupang. Jadi memang awalnya kan sudah ada kafein yang di Kupang. Terus akhirnya ide itu beta menggunakan nama yang sama walaupun sedikit berbeda, dia punya logo, tapi akhirnya terapkan lagi di sana dengan harapan itu sih Kak, maksudnya memunculkan lagi kafein yang di Sumba begitu. Dengan harapan juga menjadi tempat pemberdayaan bagi teman-teman difabel. Gitu. Jadi dimulai dari pelatihan sampai perekrutan. Itu memang beta mencoba standar mungkin lah, yang menggunakan SOP standarnya. Yang agar teman-teman difabel mereka terlatih kalau di dunia kerja yang sesungguhnya jadi begini, kalian tidak bekerja ke orang dalam atau keluarga terus kasih kalian kerja begitu. Itu kerja karena kasihan begitu. Di sini tidak begitu, kalian benar-benar bekerja, digaji dan bekerja begitu. Dan dapat ilmu juga. Dapat ilmu. Oke, berarti penerimaan teman-teman di sana dengan adanya titik kumpul itu akhirnya lebih sering lebih sering kumpul dengan durasi lebih lama. Kadang-kadang hanya dikumpul tapi lihat, surame dong, akhirnya menghindar. Kan biasa gitu ada teman-teman. Gitu. Bersyukurnya banyak dukungan sih sebenarnya. Akhirnya ternyata bukan cuma dari teman-teman difabel atau teman-teman tuli Sumba itu, ternyata banyak anak aktivis muda. Beta bisa kategorikan dong aktivis karena memang anak-anak muda Sumba yang memang mereka akhirnya banyak yang mendukung itu kegiatan-kegiatan bersama di sana. Sip. Kalau ngomong-ngomong tadi kakak usaha kopi, ambil kopi dari lokal juga? Ambil kopi memang kopi Sumba dan kopi Timur selama di sana. Mantap. Tetap lokal kan, tetap NTT. Kita harus pride. NTT. Beta lokal. Hashtag beta lokal ya. Oke, jadi kakak memberdayakan teman-teman di sana, terus mencoba untuk memanfaatkan potensi lokal yaitu kopi-kopi dari sana. Mana Elopada punya kah atau dari Elopada ya. Memang dari sana daerah yang ketinggian tuh. Ingat waktu kalau sana tuh buah-buahan, kopi, lengkap kopi. Kakak di sana. Daerah yang kaya dan cukup potensial untuk pengembangan pariwisata ataupun ekonomi kreatif. Karena setahu beta dia punya kopi juga sudah ada yang kualitas ekspor. Ada yang sudah kualitas bagus Kakak. Sudah kualitas ekspor. Oke. Yang berikut mungkin ketong masuk ke alasan kenapa kakak lebih
memilih isu inklusi itu? Iya. Tadi malam. Karena setahu kita begini, karena setahu kita Om Willy ini adalah seorang traveler yang nekat traveler. Iya. Seorang yang nekat traveler, mungkin ada beririsan ke sana, mungkin ada perjalanan ya akhirnya bertemu boleh ceritakan lah. Siapa tahu ada irisan antara si nekat traveler ini. Saya biasa tiba-tiba malam dia hilang. Kebetulan yang itu kakak di Instagram di gunung-gunung, pohon-pohon, hutan-hutan. Coba jelaskan, mungkin ada irisan itu sehingga kakak bisa akhirnya memutuskan beta kayaknya ambil isu ini nih sebagai jadi memang latar belakangnya kan alumni pariwisata, kakak anak pariwisata, usaha perjalanan wisata politik negeri Kupang. Terus dari sejak 2017 dapat lisensi pertama pemandu wisata. Tapi memang sebelum itu berarti sudah berlisensi. Sudah berlisensi. Oh, itu pakai tes atau orang dalam sih kan. Tapi memang sebelum mendapatkan lisensi itu juga sudah melakukan pemanduan, kerja sebagai pemandu wisata, dan akhirnya dilihat oleh salah satu senior pemandu wisata yang waktu dulu memang yang selalu membimbing dan mengajak untuk ayo gabung dengan salah satu platform pemandu wisata yang besar gitu. Akhirnya mendapatkan lisensi itu dan aktif sampai 2019, dan mulai pertama kali kenal isu inklusif sebenarnya waktu itu menjadi zero teacher bagi anak ADHD. Jadi anak-anak disosiatif hyperactive disorder. Itu di Kupang sini. Di Kupang. Di salah satu sekolah swasta, international school lah. Itu awal pertama mengenal teman-teman anak-anak difabel begitu. Lalu mulai 2020-2021 itu yang mulai tertarik dengan bahasa isyarat. Ceritanya awalnya melihat pasangan tuli, kakek nenek lagi di terminal kereta begitu, dan lagi berisyarat, dan mereka tertawa yang bahagia, maksudnya dengan kondisi mereka lagi bercerita tapi menggunakan bahasa isyarat. Akhirnya mencari di mana? Itu di Australia kebetulan. Dulu sempat yang kegiatan pertama kali ketemu, lihat teman tuli secara langsung tuh itu waktu lagi di Australia dan lagi di terminal kereta. Akhirnya kita dulu sempat ke Australia tapi deportasi karena kau tuh jalur laut jalur sampan. Lanjut. Di Australia ketemu itu waktu itu cuma melihat mereka dan akhirnya saat melihat mereka mencarilah bahasa tangan. Waktu pertama kita ketik di YouTube bahasa tangan karena melihat mereka gerak-gerak tangan kan. Belum tahu istilahnya apa. Ternyata namanya bahasa isyarat, sign language. Tapi kesalahannya adalah karena beta di sana akhirnya beta belajar bahasa isyarat Australia. Which is waktu itu memang tidak tahu kalau ternyata berbeda, setiap negara tuh punya bahasa isyaratnya sama kayak bahasa ketong kayak bahasa Indonesia, bahasa Inggris begitu. Ternyata bahasa isyarat juga sama. Jadi waktu sampai setelah kembali ke Kupang, ketemulah teman tuli waktu kerja di salah satu kafe kopi sana namanya. Jadi barista. Kici. Dengan kakak siapa Solokas. Terus komunitas tuli Kupang sering nongkrong di itu kafe dan kita waktu itu jadi barista di situ. Waktu di Dekranasda itu. Waktu di Dekranasda. Dan akhirnya mencobalah pamer bepu skill bahasa isyarat Australia yang beta belajar dari YouTube dan berarti itu pikir pelatihan, ternyata ini otodidak. Berarti beta pure otodidak belajar bahasa isyarat. Sampai bahasa isyarat Indonesia pun langsung dari Kak Mario, ketua tulinya komunitas Kupang, tuli Kupang. Nah, itu akhirnya pamer dia punya skill bahasa Australia, bahasa isyarat Auslan namanya, Australian Sign Language. And then kemarin bilang dia mulai jelaskan akhirnya bahasa isyarat itu berbeda, Indonesia begini, Australia sendiri. Baru akhirnya semakin mengenal dia, semakin lama mulai berinteraksi yang sudah mulai di level yang anak awalnya masih jaim, mulai jorok-jorok sampai kalau sudah mulai dekat kan sudah mulai jorok. Akhirnya langsung ajak ke rumah, bilang kalau mau belajar datang rumah saya. Beta bilang beta yang bilang kakak beta mau belajar itu bahasa di Kamario ini. Kamario itu ketua komunitas tuli Kupang. Jadi langsung diajak ke rumahnya dan duduk dan mencoba memahami dia punya isyarat, tapi sebenarnya lagi belajar itu. Artinya kakak datang dengan punya kemampuan yang otodidak, terus artinya akhirnya datang dan bertemu dengan teman-teman yang memang punya keahlian yang spesifik. Artinya bahwa alam mempertemukan lah, semesta mempertemukan. Artinya dengan pengalaman kakak di sana melihat terus tiba-tiba punya ini kayaknya
beta banget nih. Iya benar. Sebenarnya alasan utama kakak, beta lagi di fase waktu itu loh, fase benci keributan. Iya, jadi memang menjauh dari teman-teman tongkrongan yang masa SMA kuliah yang mainstream lah, yang hidupnya hedonisme yang bersenang-senang. Makanya kakak kebanyakan hilang piutan. Iya, makanya saya piutan tuh kakak. Tapi ketemu teman tuli itu kayak ketemu ini sosok dong nih yang dong rame tapi tidak beribut begitu. Tapi ketemu bercerita terus begitu kayak. Itu kayaknya pas dong nih. Siapa pula lagunya? Di dalam keramaian aku masih. Ya. Tapi artinya ya dong ternyata riuh dalam dong punya silentnya itu ya. Dong punya silent, apa istilah mereka adalah dunia sunyi. Oh, dunia sunyi. Walaupun dong rame tapi kalau ketemu yang berbeda kan gitu. Itu ada tapi ternyata saya itu ada rame cerita kalau mengerti dong isyarat itu lagi bercerita banyak sekali. Seru. Oke. Itu yang kita sip. Nah, terus dari ketemu teman-teman kayak Kak Mario gitu, akhirnya aktif sudah dengan teman-teman. Itu awal sudah, akhirnya mulai terjun di dunia inklusif, teman-teman bersama teman-teman difabel dan mulai belajar lebih dalam tentang ragam difabel sampai inklusif yang GEDSI, gender disability inclusion dan sebagainya. Sip, oke. Itu base-nya Kupang. Iya. Oke. Terus yang lebih perdalam lagi itu di mana? Perdalam bahasa isyarat itu. Kalau perdalam tidak, tapi bukan. Akhirnya mendapatkan salah satu program pelatihan beasiswa, bisa dikatakan beasiswa juga untuk mendapatkan sertifikat sebagai profesional juru bahasa isyarat itu dari salah satu lembaga juga, LSM juga lah. Dan itu akhirnya mendapatkan sertifikat setelah menjadi juru bahasa isyarat sekian lama, tahun. Jadi punya jam terbang begini baru ambil sertifikat gitu. Nah, terus dari kakak belajar bahasa isyarat kan dengan teman. Nah, kalau ada teman-teman yang punya ketertarikan untuk belajar itu kira-kira bagaimana? Atau di mana? Ya, beta selalu sarankan langsung dengan teman tuli sih kak, lebih baiknya. Karena kalau misalnya kalian mau belajar yang benar-benar platform yang bagus itu di Jakarta banyak, tapi di Jakarta dan online. Tapi kelas online menurut beta kurang worth it. Kalau belajar bahasa isyarat langsung ketemu teman. Di sana ada tempat kelas kursus kayak kursus ada kelas gitu. Ada tapi juga. Memang tidak well proper yang di luar. Kayak di sini makanya beta bilang bahkan lu kalau lu mau lebih yang gratis dan gampang ya lu ketemu langsung teman tuli lu lu belajar dengan sendirinya. Karena beta merasakan dari pengalamannya beta dengan duduk dan dong langsung ngobrol tapi akhirnya belajar begitu kan. Iya, dan beta lihat kan kalau teman-teman lihat akhir-akhir ini memang peran dari juru bahasa isyarat, tapi istilahnya apa? Juru bahasa isyarat. Juru bahasa isyarat itu ternyata saat ini memang banyak kegiatan-kegiatan yang melibatkan teman-teman. Karena apa? Mungkin karena kesadaran masyarakat juga terhadap teman-teman difabel lain. SDGs gitu ya. Artinya teman-teman sadar bahwa yang menikmati informasi ini bukan hanya ketong yang biasa ini, tapi ada juga teman-teman lain yang ingin menikmati informasi seperti itu. Nah, ini kita mulai tarik benang merah ke Nusa Tenggara. Kita ambil dulu di pinggir-pinggir masuk di Nusa Tenggara yang fokusnya adalah pariwisata, kebudayaan, kemudian ekonomi kreatif. Tadi kita sudah ambil sedikit-sedikit soal ekonomi kreatifnya kakak di bidang kuliner, terus masuk lagi ke juru bahasa isyarat. Berasa itu hal-hal yang kreatif juga, dan harus memang punya skill karena sangat membantu, bukan hanya kreatif untuk diri sendiri tapi juga membantu orang lain. Nah, ini tentang sektor pariwisata. Sektor pariwisata ini ternyata akhir-akhir ini kan kita sudah dengar juga bagaimana pemerintah sering mengekspos tentang bagaimana wisata yang inklusif. Dalam kan ini inklusif masih lebih kepada penyediaan infrastruktur, kemudian fasilitas-fasilitas yang bisa mendukung teman-teman difabel. Nah, ada hal yang menarik nih dari Kak Will dan teman-teman di Sumba, yaitu mungkin juga teman-teman di sini juga pernah buat, tapi yang menarik adalah di Sumba.